Bila seseorang kehilangan harapan, maka itu sesungguhnya adalah pintu masuk untuk menuju kepada kelemahan dirinya. Makin lemah, juga jadi mudah lengah, seperti tidak was-was lagi, bahkan mengantar kepada arah depresi, sudah tidak mau peduli lagi. Dan ujungnya adalah obsesi kematian. Sungguh amat mengerikan ketika orang hidup tanpa harapan. Sudah tidak ada semangat lagi. Bahkan yang dipikirkan adalah lebih baik saya mati saja. Saya sudahi hidup saya sampai di sini. Karena tidak sanggup lagi saya menanggung beban berat yang melanda hidup saya. Setiap kita memiliki masa-masa berat dalam pergumulan hidup. Masa-masa tergelap. Dan saat itulah sesungguhnya ujian yang terberat sedang terjadi. Obsesi kematian bisa melanda siapa saja, yaitu ketika dia ingin menghabisi nyawanya. Mungkin tidak bunuh diri, tetapi semangat hidup yang makin lemah lunglai, seperti tanda-tanda tidak mau makan, dan membiarkan dirinya sakit, dan membiarkan dirinya itu tidak berdaya, tanpa berupaya lagi untuk bangkit. Karena itu, sebagai seseorang yang berpengharapan di dalam Tuhan yang Maha Hidup itu, kita perlu pegang erat pengharapan kita. Justru di gumul yang paling berat dalam hidup kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali lagi menemani di dalam Sabda Tuhan yang mau mengangkat dan menghiburkan kita lagi, memberi kekuatan dan pengharapan lagi dari kasih Tuhan yang ajaib, yang mampu mengangkat kita dari keterpurukan hidup kita. Kali ini dari satu tokoh yang pernah mengalami pergumulan maha berat di dalam hidupnya, yaitu Ayub. Pasal 14 ayat 7-17. Karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya jadi tua di dalam tanah dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia. Setelah diciumnya air dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Kiranya Engkau ya Tuhan menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murka-Mu surut, dan menetapkan waktu bagiku kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka Engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tangan-Mu. Sungguh pun Engkau menghitung langkahku. Engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan ke dalam pundi-pundi yang dimeteraikan. Dan kesalahanku akan Kau tutup dengan lepak. Ayub dalam pergumulan yang maha berat di dalam hidupnya habis-habisan dan hancur-hancuran, mengalami sebuah kondisi yang sangat terpuruk dan terburuk. Masa gelap melanda hidupnya. Kalau kita membaca apa yang menjadi ungkapan isi hati Ayub tadi di dalam pasal 14 ayat 7-17, ada tersirat di dalamnya sebuah obsesi kematian. Apa itu obsesi kematian? Obsesi dari kata bahasa Latin obsesio yang artinya didominasi atau dikepung atau diblokade dan dikurung di dalam satu keterkurungan hati yang penuh dengan murung. Obsesi kematian adalah orang yang justru bukan takut mati, tapi malah ingin mati. Karena sudah tidak sanggup memikul beban yang sangat berat di dalam hidupnya. Namun kita melihat bagaimana kejujuran Ayub datang kepada Tuhan. Setelah penghiburan dari sahabat-sahabatnya yang dia tidak dapatkan, malah makin mengecewakan dan menyalahkan dia, maka akhirnya dia datang kepada Tuhan dan mengungkapkan keluhannya. Dan ini yang menandakan kepada kita iman Ayub, yaitu iman yang justru berani jujur mengungkapkan akan obsesi kematiannya itu. Dia membandingkan dan mengatakan bahwa bagi pohon masih ada harapan.
Bila ditebang, dia tumbuh lagi. Tunasnya akan tumbuh, akarnya jadi tua dalam tanah, tapi dia bisa bersemi lagi ketika dia berjumpa dengan air, dan lalu ranting akan muncul lagi dan dia tumbuh. Tapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Perhatikan bagaimana Ayub justru membandingkan dirinya dengan tanaman, dengan tumbuh-tumbuhan yang dia pikir nasibnya lebih baik dari dirinya. Ayub mengatakan kalau manusia mati tidak berdaya. Bila sudah binasa, maka di mana dia sudah tidak ada lagi. Stop sampai di situ. Dan dia umpamakan orang yang mati itu seperti air yang menguap dari dalam tasik, sudah tidak ada lagi, jadi uap dan tak terlihat lagi. Sungai jadi surut dan jadi kering, dan manusia hanya bisa berbaring, tidak bangkit lagi. Lalu dia tidak bangun lagi dari tidurnya. Dan disinilah justru Ayub kembali lagi mengungkapkan kepada Tuhan dengan mengatakan, Tuhan, sembunyikanlah aku saja di dunia orang mati itu, biar aku ada di sana. Dengan kata lain, ini ungkapan di mana Ayub mengatakan, Tuhan, buatlah aku mati, habisilah nyawaku, biar tetapkanlah waktu kematian itu bagiku, tapi ingatlah aku terus. Dan dia mempertanyakan sebuah pergumulan iman yang terberat, kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Sampai di sini kita melihat obsesi kematian Ayub dia ungkapkan kepada Tuhan. Namun peralihan dari setelah dia bertanya kalau manusia mati dapatkah ia hidup lagi, dia menuliskan akan pengharapannya. Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliran. Kita lihat mulai ada perubahan nada ungkapannya. Ketika dia masih menaruh pengharapan kepada Tuhan, ketika dia masih mau datang kepada Tuhan, dipegang erat oleh Tuhan di pergumulan paling berat dalam hidupnya yang dia tidak sanggup untuk pikul sendiri. Sampai dia mengatakan, sampai tiba giliran kematianku, aku mau menaruh harap selama hari pergumulanku. Bila engkau panggil, aku akan nyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Dan di sini kita melihat mulai ada benih-benih pengharapan muncul lagi dalam hati dan diri Ayub seusai dia ungkapkan segala kejujuran hatinya. Dari obsesi kematian itu justru pada saat dimana harapannya hilang, saat dia teringat kuat obsesi kematian itu, maka saat dia menaruh harapannya lagi kepada Tuhan di saat pergumulan yang paling berat, maka pada saat itu dari obsesi kematian berubah menjadi visi penghidupan dari Tuhan, yang sanggup menghidupkan kembali segala yang sudah mati, termasuk semangat hidupnya, termasuk segala gairah kegembiraannya yang sudah lenyap, hilang, punah semuanya. Dan ungkapan itu dia ungkapkan di dalam bagian akhir dari bacaan kita tadi. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tak akan perhatikan dosaku. Pelanggaranku disembunyikan olehmu, dimeteraikan dan kesalahanku kau tutupi. Kita lihat pengharapannya kepada Tuhan itu membawa dia kepada sebuah definisi yang di dalam 1 Korintus 13 adalah definisi tentang kasih yang menutupi kesalahannya. Bukankah ada ungkapan itu? Kasih menutupi kesalahan, menutupi banyak dosa. Dan inilah yang sebenarnya dibutuhkan orang yang sudah hancur dan habis-habisan, harapannya hilang dan lenyap. Dari obsesi kematian masuk kepada visi penghidupan Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita menaruh harap kita kepada Tuhan. Karena itu tetaplah berpegang erat kepada pengharapan kita. Di pergumulan paling berat justru saat itu kita perlu berpegang lebih erat lagi kepada Tuhan. Dan Dia akan mengubahkan hidup kita menjadi kehidupan yang menyala lagi bagi Tuhan. Dan semangat kita pun akan dinyalakan lagi oleh Tuhan, menjadi pribadi yang dibaharui lagi dan dikuatkan menelusuri kehidupan kita. Tetaplah berpegang erat pada Sang Maha Kuat di masa-masa pergumulan yang paling berat. Amin.